Kita awali informasi pertama, saudara, dari 23 pendaki yang masih dicari akibat terjebak di Gunung Merapi, 11 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelas pendaki yang ditemukan meninggal dunia saat ini tengah dievakuasi menuju kaki gunung. Saat ini tim berfokus mencari 12 orang pendaki yang belum ditemukan. Keluarga pendaki terus berdatangan mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka. 9 orang selamat saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Sebagian sudah kembali ke rumah dan sebagian di 2 rumah sakit, yaitu di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi. Sampai pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan MAC Delta. Saudara, 6 dari 9 pendaki yang mengalami luka bakar saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yarsi, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. 4 orang dirawat instalasi gawat darurat dan 2 lainnya sudah di ruang perawatan. Rata-rata di antara mereka mengalami luka bakar di atas 24% dan sebagian patah tulang. 1 di antaranya juga akan dioperasi karena mengalami patah jari tangan. Ini pasien RC itu ada 6 orang dengan luka bakar, dengan pada wajah, pada tangan dan pada kepala. Kita penanganan sesuai dengan medisnya ya. Kalau luka bakar, kalau memang perlu tindakan, kita lakukan tindakan. Tapi saat ini kita melakukan observasi mereka semua gitu. Saudara, 11 pendaki yang ditemukan meninggal dunia saat ini tengah dievakuasi menuju kaki gunung. Lalu bagaimana informasi terkini di sekitar Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat? Sudah tersambung bersama kami jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Selamat siang Rio. Rio, apakah 11 pendaki yang ditemukan meninggal dunia ini sudah tiba di pos pemantau? Ya, Jihan dan juga saudara, hingga sore ini memang 11 pendaki yang sudah ditemukan posisinya dalam kondisi meninggal dunia masih dalam proses evakuasi dan belum sampai di kaki Gunung Merapi. Hal ini disebabkan karena memang kita lihat seperti yang di belakang saya, di Gunung Merapi itu kabut tebal menyelimuti gunung sehingga ini mengurangi jarak pandang dari para tim evakuasi untuk melakukan evakuasi terhadap mereka. Selain itu juga karena beberapa kali Gunung Merapi tercatat kembali melakukan terjadi erupsi sehingga ini sedikit menyulitkan tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi, tapi ditargetkan ini akan dapat dibawa korban ini pada sore hari ini. Dan untuk percepatan itu juga tim SAR gabungan juga sudah menurunkan tim Serabat. Mereka ini mengendarai sebuah motor trail, nantinya akan bertugas untuk mengantarkan tim evakuasi menuju titik terdekat dari lokasi korban yang sudah ditemukan tersebut agar mereka bisa lebih cepat untuk melakukan evakuasi. Demikian, Jihan. Ya, jadi jenazah 11 pendaki saat ini masih dalam proses evakuasi oleh petugas. Lalu bagaimana dengan informasi pencarian dari 12 pendaki lainnya yang dinyatakan hilang? Apakah sudah ada perkembangan, Rio? Sejauh ini masih sama dengan halnya dengan evakuasi 11 pendaki yang sudah diketahui titik keberadaannya ini. Untuk pencarian 12 orang lagi ini masih terkendala dengan hal yang sama, yaitu jarak pandang karena kabut yang tebal. Tapi dalam hal ini tim SAR gabungan juga sudah menambah jumlah personil. Sebelumnya, jika di hari sebelumnya kita tim SAR gabungan itu hanya berjumlah 250 orang, pada hari ini diturunkan 500 orang. Itu di luar dari relawan dan juga warga. Dalam hal ini untuk percepatan pencarian para pendaki ini, tim SAR gabungan juga melibatkan warga sekitar untuk mempermudah, karena warga ini lebih mengenal secara geografis daerah ini di Gunung Merapi ini, sehingga ini akan memudahkan, harapannya akan memudahkan proses evakuasi atau pencarian dari 12 orang ini. Demikian, Jihan. Ya, upaya evakuasi dan juga proses pencarian turut melibatkan warga sekitar. Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi cuaca di sana saat ini? Ya, seperti yang
terlihat di sini juga masih diselimuti kabut. Terkadang terjadi hujan dengan intensitas yang ringan, memang sangat ringan. Tapi ini juga menyulitkan karena mengingat medan di atas itu cukup terjal, sehingga hujan sedikit saja juga dapat mempengaruhi tingkat kesulitan, karena ini membuat medan yang terjal ini menjadi sangat licin. Maka ini akan mempersulit tim SAR gabungan di lapangan dalam melakukan proses evakuasi maupun proses pencarian. Demikian ya. Rio, lalu bagaimana dengan aktivitas erupsi dari Gunung Merapi sendiri? Apakah masih aktif dan mengeluarkan letusan? Ya, hingga saat ini memang Gunung Merapi masih mengeluarkan letusan dari PVMBG sendiri hingga siang itu ada 10 kali sudah mengeluarkan erupsi, melontarkan abu vulkanik yang cukup tinggi, dan ini sempat membuat tim SAR gabungan menghentikan sementara pada tadi siang, sempat menghentikan sementara proses pencarian karena ini dinilai juga akan membahayakan tim SAR gabungan karena radius awannya cukup tinggi dan membahayakan karena cukup panas bagi membuat udara sekitar cukup panas. Demikian dia. Iya, Rio, sejauh ini petugas baru mendapatkan informasi bahwa 11 orang ditemukan meninggal atau 11 pendaki ditemukan meninggal. Lalu bagaimana dengan apakah ada informasi terbaru terkait dengan 12 korban yang dinyatakan hilang? Di mana saja lokasi mereka atau memang bagaimana kondisi mereka? Apakah sudah ada kabar di pos pemantau? Ya, untuk 12 ini masih sama dengan 11 orang yang sudah ditemukan ini. Proses evakuasinya karena kendala cuaca jarak pandang. Dari 12 ini juga masih belum. Tim SAR gabungan sudah menyebarkan memperluas titik pencarian. Jika di hari sebelumnya di ketinggian 2000, sekarang kita tim SAR gabungan itu menjangkau titik yang lebih jauh, lebih tinggi lagi untuk memperluas daerah pencariannya, radius pencarian untuk 12 korban ini. Dan harapannya memang ini hal yang bisa membuat percepatan proses pencarian. Dan untuk 11 korban yang meninggal dunia ini, juga tim SAR gabungan sudah membuka posko antemortem untuk mempermudah nantinya proses identifikasi dari korban-korban yang sudah ditemukan, yang sudah berhasil dievakuasi. Demikian Jihad. Baik, untuk wilayah atau warga sekitar yang terdampak ini bagaimana? Mereka dipindahkan kemana dan diungsikan kemana? Sejauh ini dari pantauan saya dan juga dari laporan dari pemerintah kabupaten kota sekitar, di sini kan Gunung Merapi masuk ke daerah kabupaten kota Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Umumnya perkampungan warga ini masih berada di radius aman. Karena saat ini kan Gunung Merapi masuk tahap level 2, waspada level 2. Ini radiusnya adalah 3 km dari kawah. Ini memang warga masyarakat dilarang untuk memasuki area 3 km dari kawah. Sementara pemukiman berada di luar area 3 km ini, sehingga tim SAR gabungan masih melihat ini sebagai daerah yang aman dan belum perlu untuk melakukan evakuasi warga sekitar. Demikian Jihad. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.